Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau selalu mengasihi kami apa adanya. Saat kami berdosa, saat kami hidup suci, Engkau menerima kami apa adanya. Kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu bagi kami. Dan kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami dapat memahami firman yang akan dibacakan ini, sehingga firman ini boleh menjadi petunjuk bagi kami untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami, kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak ini yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Allah kita amat mengasihi kita apapun keadaan kita. Saat kita berdosa, saat kita hidup di dalam kegelapan, Allah tetap mengasihi kita. Ia datang mengunjungi setiap kita dan menunjukkan cintanya kepada kita. Tadi kita mendengar sebuah kisah yang Yesus ceritakan kepada para pemuka agama Yahudi. Yesus katakan bahwa ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak. Ayah itu mendatangi yang sulung dan mengatakan, "Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur kita." Dan anak sulung itu menjawab, "Siap, Bapa. Saya akan pergi bekerja di sana." Tetapi kenyataannya tidak demikian. Dia tidak pergi. Lalu ayah itu datang lagi ke anak yang kedua dan berkata hal yang sama. "Anakku, pergi jugalah bekerja di kebun anggur kita." Dan anak yang kedua katakan, "Tidak, Bapa. Saya tidak mau bekerja di sana." Tetapi hal yang menarik dari anak kedua yaitu dia menyesal. Lalu akhirnya dia pergi bekerja di kebun anggur bapaknya.
Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Allah selalu datang bertemu dengan setiap kita secara pribadi. Dan Allah meminta kita untuk bekerja di kebun anggurnya. Apakah Anda dan saya siap bekerja di kebun anggurnya? Dan siap hanya dengan kata-kata, iya kami bekerja, tetapi kenyataannya tidak? Atau kita seperti anak yang kedua, yang katakan tidak, tetapi kemudian kita menyesal, lalu mau bekerja di kebun anggur Tuhan? Menurut saya, dan juga menurut para pemuka agama Yahudi, yaitu sikap dari anak kedua itu yang luar biasa. Mengapa? Karena dia menyesal akan perkataannya yang kasar. Kemudian dia berbalik kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Semoga kita juga yang hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, yang kita sudah terseret dengan arus dunia ini, hendaklah kita menyesal atas salah dan dosa yang sudah kita lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mestinya kita menyesal. Kemudian kita mengaku dosa, supaya kita bisa berbalik kepada Tuhan, bisa berdamai dengan Tuhan, bisa hidup lagi sesuai dengan kehendak Allah di dalam kasih Tuhan itu. Karena kalau kita tidak bertobat, seperti para pelacur dan orang-orang berdosa lainnya, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi Yesus katakan bahwa para pelacur, orang-orang berdosa lainnya itu menerima pengajaran Yohanes Pembaptis. Akhirnya mereka bertobat, sehingga mereka sudah masuk ke dalam kerajaan sorga, sudah bekerja di kebun anggurnya. Tetapi para pemuka agama tidak menerima pengajaran Yohanes Pembaptis. Akibatnya adalah mereka tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar dari para pelacur dan orang-orang berdosa lainnya yang ketika mendengar pengajaran Yohanes Pembaptis tentang pertobatan, kita menyesal. Ya Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya minta ampun atas salah dan dosa yang sudah saya lakukan. Maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan kita akan bergabung dengan orang kudus lainnya untuk bekerja, mewartakan pertobatan, mewartakan Injil Kerajaan Allah kepada sesama. Semoga Anda dan saya mau bertobat, mau mengubah arah hidup kita kepada Tuhan yang setia menanti kedatangan kita kembali, yang setia mengasihi kita apapun keadaan kita. Marilah berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal, kami memuji dan membesarkan nama-Mu, karena Engkau amat mengasihi kami. Bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami menyesal atas dosa-dosa yang telah kami lakukan, sehingga kami mau berbalik kepadamu, mau mengakui bahwa kami adalah orang berdosa. Dan demikian kami mendapat pengampunan dari Dikau. Kami diterima kembali sebagai putra dan putri kesayangan-Mu yang mau bekerja di kebun anggur-Mu dalam profesi kami masing-masing. Sertai Tuhan agar proses pertobatan kami ini berjalan dengan baik, supaya kami dapat mewartakan Injil Kerajaan Surga kepada sesama. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan ke hadirat-Mu.
dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.